Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, masuk semua ya. Oke, baiklah anak-anak, senang sekali ya hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam mata pelajaran yang sama, mata pelajaran ekonomi. Hari ini di pertemuan kedua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, coba dilihat dulu di bawah bangku kalian. Apakah ada sampah? Coba diambil kalau misalkan ada, agar kelas kita tetap bersih ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak, jadi di pertemuan kedua ini kita belajar mengenai kelangkaan, masalah inti dalam ilmu ekonomi. Nah, harapannya setelah kita belajar mengenai kelangkaan ini, kalian semua bisa paham mengenai konsep dari kelangkaan, dan kalian juga bisa membedakan yang namanya kebutuhan dan juga keinginan. Nah, begitu juga dengan penyebab-penyebab dari kelangkaan itu sendiri dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, coba Ibu mau tanya dulu nih. Ada yang masih ingat nggak materi kita minggu lalu? Ada Bu. Apa Bunga? Kemarin kita belajar tentang pengantar ilmu ekonomi. Iya, betul sekali. Coba Bunga dijelaskan dulu ilmu ekonomi itu seperti apa sih? Menurut pengalaman Bunga dari pelajaran kita yang pelajaran kemarin, itu ilmu ekonomi itu menggambarkan tentang makhluk hidup. Iya, betul. Ada lagi yang lain? Iya, Gaya. Jadi ilmu ekonomi itu ilmu yang mempelajari tentang ilmu sosial dan kehidupan. Iya, oke, good job ya untuk Gaya dan juga Bunga. Jadi benar ya anak-anak. Jadi kita di ilmu ekonomi itu belajar tentang makhluk hidup, makhluk sosial, dan juga mengenai kebutuhannya. Oke, sekarang kita belajar mengenai kelangkaan nih, masalah inti di dalam ilmu ekonomi. Oke, nah di sini ada pertanyaan. Nah, jika Anda dihadapkan pada dua pilihan antara kebutuhan dan juga keinginan, mana yang harus kalian penuhi terlebih dahulu? Kebutuhan. Jadi benar ya, kebutuhan itu harus kita penuhi dulu terlebih dahulu sebelum keinginan kita. Kebutuhan terbagi menjadi berapa? Tiga. Satu, kebutuhan primer. Yang kedua, dan yang ketiga, oke, good job. Tangan untuk kita semua. Oke, next ya, di sini ada konsep kelangkaan. Nah, konsep kelangkaan ini di mana kondisi sumber daya alamnya itu terbatas, sedangkan kebutuhan dan juga keinginan manusianya itu yang sangat tidak terbatas. Karena kita tahu ya, manusia ini kan di Indonesia, di negara kita ini tuh sangat banyak sekali penduduknya, sehingga kebutuhan dan juga keinginan itu masih terus bertambah. Ada yang tahu penyebab dari kelangkaan? Ya, boleh Eka. Itu kelangkaan menyebabkan karena sumber daya terbatas. Iya, betul sekali. Nah, karena negara kita yang banyak penduduknya sehingga sumber daya kita terbatas ya, apalagi juga banyak sekali oknum-oknum yang ingin memiliki atau ingin menghasilkan sumber daya alam kita itu. Oke, kita next ya. Nah, di sini ada cara mengatasi kelangkaan. Nah, cara mengatasi kelangkaan itu yang paling efisien ya. Di sini ada kita menyusun skala prioritas. Nah, tadi kan kebutuhan ada tiga, yaitu primer, sekunder, dan juga tersier. Nah, untuk agar kebutuhan itu tetap terjaga, kita perlu menyusun yang namanya skala prioritas. Agar kebutuhan itu terjaga, kita perlu mengurutkan dulu dari skala yang paling penting dan juga yang tidak penting. Oke, anak-anak, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke studi kasusnya? Jangan Bu. Oke, ada ya, sudah paham ya semuanya? Ya Bu. Nah, di sini ada satu studi kasus ya. Di sini pada tahun 2023, kelangkaan bensin di Jakarta itu disebabkan impor yang terganggu dan subsidi pemerintah yang terbatas, sehingga antrian SPBU itu memanjang dan harga transportasi yang melonjak. Pemerintah menerapkan kebijakan work from home atau WFH.
kepada karyawan yang berasal menghemat penggunaan bensin hingga 25%, menjaga produktivitas kerja dan mengurangi polusi udara. Ada satu pertanyaan nih yang harus kalian analisis ya. Apakah kebijakan WFH ini benar-benar mengatasi kelangkaan BBM dan menghemat penggunaannya atau justru membuat pekerja terdidik seperti sopir ojek kehilangan pendapatannya? Nah, di sini Ibu ada lembar kerja untuk kalian agar kalian menyelesaikan studi kasusnya ya. Coba sekarang kalian membentuk dulu dua kelompok ya, biar nanti Ibu berikan lembar kerjanya. Lembar kerja kelompok 1 ya, dan ini untuk lembar kerja kelompok 2. Nah, kalian analisis ya. Ibu beri waktu kalian 2 menit untuk menyelesaikan analisis tersebut. Lalu nanti satu orang saja berdiri dan menjelaskan analisis tersebut. Gimana rekan-rekan, sudah selesai analisisnya? Sudah, Bu. Nah, jadi satu orang yang perwakilan dari setiap kelompok itu maju ke depan dan menjelaskan bagaimana analisis kalian. Boleh dari kelompok 1 dulu, siapa yang ingin menjelaskan? Saya, Bu. Oke, Siva, silakan Siva. Dari kelompok 2 juga disiapkan ya. Oke, jadi saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari studi kasus hari ini. Jawaban kami sebetulnya setuju dengan pemerintah dalam mengapa WFH ini efektif mengatasi kelangkaan BBM. Nah, alasannya kebijakan WFH ini berhasil menekan konsumsi bensin hingga 25% dalam waktu singkat tanpa membutuhkan anggaran besar. Dibandingkan dengan solusi lain seperti buka pengkilan atau menegosiasikan kontrak impor, WFH ini bisa dijalankan dalam hitungan hari dan terbukti efektif secara operasional. Selain itu, kurangnya kendali jalan juga memberikan manfaat berupa turunnya polusi udara serta tetap terjadinya produktivitas pekerja bapak. Saya dulu, terima kasih kelompok 1 tentang dulu kelompok 1. Dari kelompok 2, ya punya, silakan. Oke, baik. Disini teman-teman, hasil dari diskusi kami adalah apakah WFH itu dapat mengatasi kelangkaan BBM dan mereka penggunaannya. Nah, kami tidak sependapat dengan kelompok 1 karena menurut kami WFH ini merupakan kegiatan yang justru merugikan pekerja informal. Karena di sisi lain penghematan BBM itu dicapai dengan cara memindahkan beban ke kelompok yang paling rentan. Nah, ketika kantor kosong, pengemudi ojek, supir angkot dan pedagang kaki lima di sekitar kantor kehilangan pendapatan secara drastis karena organisasi apapun dan pemerintah. Lebih jauh lagi, WFH ini sama sekali tidak menimbulkan masalah, yaitu gangguan impor dan keterbatasan subsidi, sehingga begitu kebijakan dicabut berpotensi kembali terulang. Oke, baik. Jadi tentang dulu kelompok 2. Oke, itu menyimpulkan ada 2 pendapat ya dari kedua kelompok, ada yang setuju dan juga tidak setuju. Oke, di sini refleksi akhir ya, refleksi akhir dari pembelajaran kita hari ini mengenai studi kasus kita. Sebenarnya yang sudah kalian jelaskan itu benar adanya ya. Sebenarnya gini, kita sebagai pendengar ya, pendengar akan kebijakan pemerintah itu sebenarnya tidak tidak bisa menilai sesuatu itu, kebijakan itu dari satu indikator saja. Nah, tadi kalau satu mengatakan kalau misalkan kebijakan itu sudah efektif dengan menekan 25% dari BBM tersebut. Nah, akan tetapi pada realitanya, pada kenyataannya ya, banyak kelompok kecil itu tuh yang terdampak akan dari kebijakan tersebut. Nah, jadi kita perlu menggali lagi informasinya, kita perlu meneliti lagi lebih lanjut mengenai kebijakan tersebut. Karena mungkin itu saja ya pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang dijelaskan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa ya, di pertemuan ketiga nanti kita akan belajar mengenai materi pasar. Nah, sebelum ibu masuk, kalian harus membaca dulu terlebih dahulu materi pasar itu agar apa yang ibu sampaikan itu bisa masuk ya, cepat masuknya kepada kalian. Oke, baiklah, bisa ditutup pembelajaran kita hari ini? Bisa. Tidak ada yang bertanya lagi?